True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Saya ajak kita melihat sebuah alam sorga, alam roh. Kenapa? Karena sesungguhnya kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan untuk menggenapi kebenaran doktrin sebuah agama, tetapi untuk menggenapi satu pendamaian antara sorga dan bumi, antara Elohim dengan manusia, sekaligus membayar tuntutan kuasa maut. Sebab alam roh punya tatanan. Dan tatanan itu Tuhan yang menetapkan. Dosa bukan sekedar, semoga bisa jalan. Nggak bisa. Oke. Kalau gitu next gitu aja. Bisa? Kalau nggak apa-apa. Oke. Oh nggak bisa. Oke. Dosa bukan sekedar pelanggaran. Dosa itu membawa sebuah kerusakan ekosistem. Di mana sorga dan bumi itu terputus. Ya, silakan keyboard kalau mau main. Sebab pada mulanya desain sorga dan bumi itu terhubung. Saya diketawain sama main keyboard. Silakan main. Taman Eden dengan Gunung Eden, oh lain Pak. Ingat, ada ayat mengatakan, sungai mengalir dari mana? Eden ke taman. Saya mau mengajak kita berimajinasi. Jadi di Taman Eden hanya 2 pohon. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Anda cek di Alkitab. Di luar taman baru banyak pohon yang untuk makanan. Jadi kalau ada sandiwara itu banyak pohon. Itu kurang Alkitabiah. Jadi Taman Eden itulah ruang kudus. Eden itulah portal ruang Maha Kudus. Apa itu tabut perjanjian? Prinsipnya, bukan ritualnya. Saya akan tunjukkan. Pentahiran kusta. Itu imam memerciki darah dicampur air. 7 kali. Masih ingat? Itulah sebabnya kenapa waktu Naaman kusta diperintahkan, diminta melakukan apa? Yang di Papua mohon dipahami, selolob 7 kali. Menyelam 7 kali. Betul ya? Prinsipnya sama. Ritualnya aja yang beda. Jadi Anda jangan terjebak ritual. Ritual sah saja. Prinsipnya harus kena. Loh, kalau ritual ini nanti perjamuan kudus ini juga kadang-kadang ya kurang Alkitab, kurang tepat juga. Anggur kok jadi teh. Lah ya apa Pak, enggak ada anggur ya teh aja. Apa Tuhan menolak? Tidak. Prinsipnya. Amin. Loh, kalau ada anggur ya anggur. Kalau sebetulnya lebih Alkitabiah masing-masing dapat bakpo 1. Ngomong sama ibu gembala. Kurang besar Bu, segini. Oke. Nah, ketika dosa itu sorga dan bumi itu putus.
hubungannya. Jadi Adam tidak kehilangan agama, Adam kehilangan apa? Hubungan. Plus maut itu masuk. Jadi banyak orang Kristen tahunya cuma dosa tok. Ini problem yang kompleks. Ini tidak bisa diselesaikan oleh agama. Bahkan tidak bisa diselesaikan oleh hukum Taurat. Oh, sebentar tadi. Bagaimana tabut perjanjian itu? Firman Tuhan mengatakan di atas tutup perdamaian dan sayap kerub. Itu pintu. Dan di atasnya ada apa? Darah. Simpen dulu ya darah ini. Jadi ini putus. Ada dosa, tuntutan sorga. Firman Raja berkata, upah dosa, maut, mati. Persoalan Adam ketika makan buah pengetahuan, itu bukan soal benar salah, baik jahat, mati. Nah, kita terjebak kata hidup kekal. Padahal orang masuk neraka ya kekal loh. Nah ini loh, jadi blur. Orang itu mau masuk neraka, mau surga itu tetap ada. Nggak hilang. Cuma yang satu menderita. Jadi sama-sama kekal. Jadi itu sebenarnya bukan hidup kekal. Saim, Zoe. Hidup Allah itu sendiri. Sehingga kalau Anda punya hidup Allah atau Elohim Zoe itu, Anda terhubung dengan sumber pencipta kehidupan itu. Allah mengajarkan kepada kita. Nah ini keuntungan pendeta yang mantan insinyur. Atau kedokteran. Life is all about relation. No relation, no life. Listrik itu keluar kalau plus minus ketemu. Kita ini ada kalau sperma sama telur ketemu. Hubungan. Kalau hubungan putus, no life. Listrik, no energy. No power. No life. Ini yang gak pernah disinggung oleh agama. Agama itu dan termasuk apa? Teologi. Kita fokusnya benar salah. Oh sembayang miring titik gini. Oh lipat tangan kurang. Harusnya betul gini misalnya. Oh angkat tangan enggak. Jadi diubek-ubek itu. Kalau doktrinnya berita sesat. Saya tidak katakan kita nggak perlu punya doktrin. Ya, next. Nah, jadi termasuk yang tidak berbuat dosa. Saya dulu bingung membaca ayat dosa itu baru diperhitungkan kalau ada Taurat. Kalau nggak ada Taurat, nggak ada dosa. Terus saya mikir logika, kalau gitu nggak pakai Taurat aja, cek dosa gak diperhitungkan dosa. Loh ya kan gitu. Tidak. Walaupun dosa yang perbuatan, dosa keadaan itu membuat maut mencengkeram manusia. Nah, ini kayak pelajaran teknik. Tapi ini hukum roh. Putus. Manusia terblokade oleh maut. Bumi itu jatuh ke kuasa maut. Sehingga setiap area itu punya demitnya sendiri. Jadi semua paranormal yang masuk alam roh, tidak ada yang ketemu surga. Ketemu demit-demit, dewa-dewa yang mengaku dia Allah. Lihat waktu Daniel doa. Hari pertama sudah didengar, tapi harus 21 hari. Betul? Karena penguasa kerajaan Persia. Masih ingat? Itu roh. Malaikat jatuh yang menguasai. Dan salah satu penguasa, jangan keras-keras, di Indonesia, Laut Selatan. Laut Selatan. Dan mereka tahu namanya pintu. Di mana? Salah satu di Wonogiri. Salah satu di Pelabuhan Ratu. Mereka kenal yang namanya gate loh. Lokasi.
Karena untuk terhubung, Anda harus ketemu pintu. Amin. Amin. Jadi Yesus, apa yang dilakukan itu bukan sebuah ritual agama. Menggenapi sebuah tatanan surga. Next. Di situ kenapa pertanyaan? Kita kan kalau sudah sampai doktrin kan sudah jadi. Percaya Yesus satu-satunya jalan. Ya, betul. Tapi kalau orang mikir tanya lagi, opo? Ya dia mati disalib buat dosa kita. Lah opo kok dosa harus ada mati? Pernah mikir nggak? Berbahagialah yang nggak suka tanya gitu ya. Tapi anak milenial mulai tanya. Untuk apa sih? Apa sih? Kenapa Yesus mati? Kalau tidak ada tujuan kan konyol. Betul ya? Alkitab mengatakan ini hukum, tatanan. Tanpa pengampunan dosa, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Next. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, hal pertama yang Tuhan kerjakan apa? Membuatkan pakaian dari kulit binatang. Dan untuk pakaian itu jadi, ada seekor domba yang harus disembelih. The blood was shed. Dan inilah korban pertama yang tidak sempurna. Dan di Ibrani dikatakan darah binatang tidak bisa mengampuni dosa. Sebetulnya binatang hanya bisa nebus binatang. Tetapi kenapa? Nah ini banyak ayat yang kelihatannya bertentangan. Kenapa kok Tuhan menerima darah binatang? Ini baru saya temukan. Ini apa yang saya sampaikan fresh from the oven. Amin. Ini keren. Dan korban terakhir adalah yang kita peringati Jumat Agung. The last sacrifice. Sama darahnya. Ini perjanjian lama, ini perjanjian. Jadi sejak awal, darah. Itu mata uang. Alat pembayaran resmi. Di alam roh. Bukan emas. Bukan perak. Bukan amal. Darah. Bukan dolar. Bukan rupiah. Darah. Dan tidak berubah. Kalau Anda mengerti, Anda tidak akan tergoda masuk kepercayaan lain. Karena ini prinsip sudah sejak awal dan konsisten. Dan Tuhan itu Tuhan yang di dimensi waktu. Dia sudah ada dan akan datang. Makanya dia bukan berada di permulaan. Dialah permulaan. Dialah awal. Dan Yesus itu sudah ditetapkan mati di atas kayu salib. Bukan 2000 tahun yang lalu. Sejak permulaan. Wow. Sejak sebelum dunia ada. Keputusan itu sudah digedok. Terus. Next. Nah, kenapa saya balik? Kenapa darah? Karena upah dosa itu mati. Mati itu nyawa. Jadi harus head to head. Nyawa lawan nyawa. Binatang nyawa binatang kotor ditebus binatang bersih. Jadi manusia kotor ditebus next. Manusia bersih. Nah, terus. Nah, ini. Setelah Paskah, Tuhan bilang yang sulung punyaku. Oke. Makanya Tuhan itu disebut Adam terakhir. Jadi manusia, nebus manusia head to head.
Makanya dia lahir tanpa ayah. Jadi buat saya, Maria itu mengandung bayi tabung. Ibu dokter. Sehingga dia tidak mewarisi kodrat dosa. Makanya ketika Yesus dianggap ada darah dari kromosom dari Maria, makanya harus konsisten. Maria dibuat lahir tanpa noda. Ada kepercayaan. Saya tidak mempercayai itu. Karena dia lahir dalam persetubuhan. Anaknya manusia berdosa itu ya manusia berdosa. Anaknya kucing ya kucing. Dosa itu keberadaan. Jadi Yesus tidak mewarisi kromosom siapapun. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Sebelum ada teknologi bayi tabung, orang nggak pernah bayangkan. Jadi bayi tabung itu apa tuh Pak? Itu sperma sama telur itu janin dimasukkan. Jadi dia ibunya ini bisa mengandung anak yang secara DNA tidak ada hubungannya. Amin. Jadi dia manusia surga, man of heaven. Karena manusia bumi tidak bisa nebus manusia bumi. Podo kotori. Yang nebus harus bersih. Terus, next. Nah, darah itu adalah mata uang pembayaran sah. Baik sorga maupun maut, itu ngertinya darah. Jadi dosa itu utusannya sorga. Tuntutan. Undang-undang negara. Baru selesai kalau ada bayar darah. Maut itu mendakwa. Dia baru lepaskan kalau dibayar darah. Nyawa juga. Dia nunut. Dia ikut mengambil kesempatan dengan maksud mendakwa. Makanya saya selalu katakan. Pasca diceritakan dalam perjanjian lama. Lepasnya keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu tulah keberapa? Atau berapa tulah? Berapa tulah? 10, salah. 9 plus 1. Karena 9 dengan kuasa. Hancur, kalah dewanya Mesir. Setuju? Lepas enggak bangsa Israel? Belum. Untuk lepas, Tuhan tidak nyolong balik. Setan kita terjual oleh dosa. Setan itu pencuri. Amin. Tuhan tidak nyuri balik. Tuhan membayar. Keren ya. Jadi waktu maut dilepas, anak sulung Mesir mati. Anak sulung Israel kok tidak mati? Mestinya mati. Karena di depan pintu ada darahnya anak sulungnya Yahweh. Jadi tidak tiba-tiba. Ini harganya mahal. Maut itu nuntut, nggak bisa lari. Orang Chinese ngerti. Bumi bisa kamu lawan. Bumi bisa kamu siasati. Langit nggak bisa. Kutuk itu ngejar. Karma itu mengejar. Anda yang belajar kepercayaan itu, Anda tahu. Prinsipnya saya bilang. Kejar terus. Mau lari kemana nggak bisa. Berita Injil. Orang bisa selesai dari tuntutan dan pengejaran kutuk dan karma. Karena dibayar darah. Kenapa terjadi kekeringan? Daud bukan kurang berdoa loh. Terjadi kelaparan. 3 tahun. Karena ada apa? Hutang darah. Ini buat pendoa. Supaya sedikit ada, saya kira pendoa tahu. Indonesia ini punya hutang darah. Ada pembunuhan massal.
Saya tidak berkata saya mendukung komunisme. Tidak, saya anti komunis. Tetapi ada orang-orang yang tidak bersalah, yang dibunuh atau terbunuh. Dan darahnya menuntut pembalasan, keadilan. Kok tahu Pak? Darah manusia yang dibunuh tidak bersalah, dari tanah dia naik. Ini alam roh. Makanya kuasa gelap paranormal ngerti. Ayam cemangi, beleh, kasih darah. Karena alam roh itu mata uangnya darah. Terus, nah ini keluarga Saul ada hutang darah. Bukan Daud kurang berdoa. Ini tidak bisa dibayar pakai puasa. Hutang darahnya harus diselesaikan. Yang saya mau ajak, mulai izinkan Roh Kudus bicara. Aplikasikan darah. Darah itu bukan hanya untuk penghapus dosa. Lebih dari itu, nanti kita lihat. Dan yang surprise, lah lihat. Ini huruf Ibrani itu seperti huruf Mandarin, bukan huruf, kode, gambar. Ada gematria, ada angka. Saudara, gerakan radikalisme itu ngerti gematria. Lihat, ngebom WTC itu 11 September 911. Itu nomor teleponnya emergensinya di US 911. Terus mereka gerakan radikal ini punya permisi. Saya tiba-tiba, Anda boleh nggak percaya, tapi ini Anda boleh ngomong ini gadokpologi, fine, karena saya nggak punya dasar. Makanya mereka mau meringati 2/12 setiap tahun. Demonya kepada Pak Ahok itu 2, 4/11 dan 2/12. Saya nggak pernah mikir, demo mahasiswa yang terakhir itu 11 April, 4/11. Karena demo Pak Ahok itu 4 November dan 2 Desember. Jadi kata itu sublimen, itu mempersatukan mereka, sebuah kode. Maka mereka punya kode. Maka Tuhan ingatkan antikris supaya kamu tahu bilangan itu. Anda harus ngerti. Mereka punya kode. Orang tampak luar nggak kelihatan. Nah, bahasa Ibrani ada kode, ada gambar. Nah, ini Alep ini bicara sorga, bicara kuasa, Bet itu bisa rumah, bicara bin itu anak. Terus, nah, ayat Alkitab dimulai dari apa? Bereshit, bara Elohim, et hamas hasamayim, et haaret. Saya bukan ahli Ibrani, tetapi saya mau ngajak kita berpikir perspektif Ibrani. Ibrani itu seperti bahasa kimia. Bukan salt, bukan garam, bukan uyah. NaCl. Mau orang Amerika ketemu wong Jawa, kalau ahli kimia bahasanya ngaduk. NaCl. Kalau pakai bahasa huruf, engkel-engkelan nggak ketemu. Kadang-kadang orang teologi terjebak bahasa hurufnya, tetapi nggak menangkap prinsip rohnya. Jadi engkel-engkelan karena istilah. Nah, Bereshit terus, next. Bet, house, son, ben. Res itu orang, dan Alep, strength, God. Son of God, shin, gigi, melahap, makan, destroy. Yud, tangan. Apa? Tau, tet, salib, covenant. Jadi kata pada mulanya, putra Elohim,
dibunuh, dihancurkan tangannya di atas salib. Bereshit. Sudah ditetapkan sebelum permulaan zaman. Next. Kata Yahweh punya tetagram. Jadi kenapa aturan mainnya darah? Dari situ Yesus harus mati. Dan tidak boleh manusia biasa, harus manusia bersih. Makanya dia berinkarnasi jadi manusia. Ini orang insinyur, mandu-mandu, iya, cocok, kelop. Nah, yang mengejutkan kata sakral Yahweh, Yud He Wah He, Hayeh Asher Hayeh. Itu kalau pitogram, gambar, itu ada pagar, ada jendela, ada tangan, ada paku. Yud he. He itu jendela, jadi lihat. Yud itu tangan. He, wow, itu paku. Jadi kata Yahweh kalau di tetagram bahasa simbolnya, lihat to tangan, lihat to paku. Itu namaku. Aku mati di salib. Nama dewa itu ada namanya semua. Namanya dia itu Yahweh. Loh kok Yesus, Pak? Yesus itu Yahweh yang menyelamatkan. Yahshua. Jadi tetap Yahweh. Tidak ada penebus selain aku. Yesaya. Ini aturan main. This is my name forever. Terus. Next. Jadi Kristus kita tidak dibayar pakai dolar, pakai emas. Dengan darah yang mahal, ia telah dipilih apa? Sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan 2000 tahun yang lalu. Sudah dan digedok. Sehingga ketika Tuhan melihat darah domba, Tuhan melihat anaknya, darah anaknya. Makanya diterima dulu. Ini cek mundur. Tapi Tuhan sudah menetapkan aturan. Dari situ tidak ada jalan lain untuk manusia terhubung kembali. Didamaikan kembali. Ditahirkan. Dilepaskan dari pengejaran kutuk. Kecuali dengan darah. Dan tidak sembarang darah. Darah yang mahal. Darah dari surga. Next. Nah, sama. The grace was given us in Christ before the beginning of time. Sebelum waktu itu ada. Sejak permulaan, sebelum dunia dijadikan. Jadi ini dimensi waktu. Amin. Makanya kenapa Tuhan itu meminta Abraham mempersembahkan apa? Ishak. Supaya Abraham sebagai sahabatnya itu merasakan bagaimana pengorbanan Bapa menyerahkan putra. Saya suka dengan ayat Yohanes 3:16. Karena begitu besar. Bapa itu cinta sama dunia manusia ini. Dia tidak menyediakan Taurat lebih sempurna. Taurat versi 4G, 5G. Tapi seorang putra. Ayo kas. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya,
dan namanya pun disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Agama nggak punya kuasa untuk memulihkan kerusakan itu. Dan banyak orang terjebak menjadi pengikut agama, bukan pengikut Tuhan. Jangan lihat Kristen itu sebagai agama. Kebenaran yang Tuhan beri. Tuhan tidak membawa kebenaran. Dialah kebenaran. Tuhan tidak membawa jalan. Dialah jalan. Amin. Tuhan tidak menunjukkan jalan kehidupan. Dialah kehidupan. Anda harus terhubung dengan Dia untuk terhubung dengan surga. Dia adalah kode akses. Dia adalah pintu itu. Dia datang ke bumi sebagai manusia mewakili surga. Mati, bangkit, darahnya dibawa. Maka lalu dia naik ke surga sebagai apa? Datang dari surga, mewakili surga, membawa hatinya Bapa. Mati di salib untuk melaksanakan hatinya Bapa. Setelah itu dia naik ke surga sebagai imam besar, membawa jeritannya manusia. Dia Allah, dia manusia. Dia menjadi penghubung. Anda kalau ngerti ini gak mungkin goyah, gak mungkin pindah. Ini gambarnya Gadok yang di Papua. Gadok itu tersambung. Gadok. Lihat-lihat ya saudara. It's all about Christ. Saya sudah ngomong, nah ini Bu Elizabeth juga nerima. 7 hari raya. Itu tentang Yesus semua. Jadi ini gambar aja. Anda jangan terjebak. Oh ini Jumat Agung, ini Paskah, ini Natal. Ya baik. Tapi akhirnya bukan harinya, pribadinya dia. Lihat, Paskah, Pesah. Itu kalau Alkitab ya, itulah bulan pertama, tanggal pertama, tahun Abib, bulan Abib. Cek. Ini menjadi bulan pertamamu, keluar. Bukan Rosh Hashanah yang hari Seruna itu. Lah itu terjadi karena budaya Yahudi. Setelah itu bukan buah sulung, roti tidak beragi. Setelah itu apa? Buah sulung. Nah, Anda harus tahu perspektif Ibrani. Permisi ya, saya tidak ingin berdebat. Saya bukan menyalahkan. Banyak tradisi yang sebenarnya kita tidak pernah mikir. Jumat Agung sampai Minggu itu loh. 2 hari atau 3 hari? 2 lah, Jumat seminggu 2. Loh gak cocok. Enggak, mestinya Yesus enggak. Kalau dihitung kalender harinya Yahudi cocok 3 hari. Gitu loh saudara. Gak kerosok. Kan Minggu pagi, Jumat malam, 2 hari mas ya. Ya ini ada setengah hari. Nah itulah kita harus kembali ke kalendernya Yahudi. Baru cocok 3 hari, persis. Maka Yunus di perut ikan 3 hari. Nah yang keempat, hari raya 7 minggu. Peristiwa loteng, kamar loteng, kisah Rasul itu kenapa orang Yahudi kumpul? Karena mereka memperingati di Yerusalem hari raya 7 minggu yang keempat ini. 7 minggu, 7 kali 7 berapa?
49 dirayakan 1 hari berikutnya. Hari kelima Pentakosta. Gitu loh saudara. Jadi kita harus mengalami kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Curahan Roh Kudus. Jadi saya berani berkata kepada yang berkata, itu cuma sejarah karena Alkitab belum terbentuk. No. Pencurahan Roh Kudus itu adalah satu metre dalam pengikutan kita kepada Kristus. Setelah itu hari raya Sangkakala. Apa Sangkakala? Kedatangan Tuhan. Jadi kalau pas hari raya Sangkakala yang kita sebut Rosh Hashanah, boleh meringati. Boleh tiup shofar. Dalam arti bukan tahun baru. Mengingat Yesus akan datang. Gitu cara mikirnya. Bukan tahun baru. Yesus akan datang. Setelah itu hari raya pendamaian. Kerajaan 1000 tahun. Setelah itu pondok daun. Selesai. Mungkin Yerusalem baru atau apa. 7 ini Yesus semua. It's all about Yesus. Jadi Anda melok dia. Jangan lepas dari dia. Untuk itu Anda harus punya tanda darah. Amin. Pastikan ada tanda darah dalam hidup Anda dan saya. Terus. Nah, lihat. Lihat. Tuhan menegur Kain. Di mana adikmu? Loh, ini alam roh bicara loh. Enggak tahu aku. Siapa bilang, kau bilang enggak tahu? Bohong. Itu darah adikmu itu berteriak. Wih, kepadaku. Alam roh itu teriak loh. Menuntut pembalasan. Darah Yesus berteriak lebih kuat. Tidak menuntut pembalasan. Meminta pengampunan, pendamaian. Keren ya? Sehingga pelacur jadi penyembah. Pembunuh Paulus menjadi rasul. Karena darah. Orang kotor dirubah jadi kepunyaan kesayangan Tuhan. Bukan untuk orang tertentu lagi. Amin. Terus. Next. Nah, yang saya mau ajar siang hari ini. Anda jangan berhenti pada darah itu pengampunan dosa. Darah itu juga membayar kepada maut. Sehingga maut dikalahkan oleh darah itu. Maut tidak bisa komplain. Saya dan istri 1 hari melayani di Sydney. Ada hadirat Tuhan yang kuat sehingga ada manifestasi. Ada seorang ibu yang kerasuan manifestasi. Rupanya dia dikasih ilmu dari neneknya dari Jogja atau Solo. Rupanya ilmu juga ikut nyebrang ke Australia. Waktu saya tengking, keluar ngomong. Dia jawab dengan suara yang berubah. No. Sak gereja merinding. Saudara. Iki setannya dari apa, suaranya apa. Karena real saudara. Bukan suara dia. Ini bukan kelepasan biasa. Saya mau mendengar suara itu, saya berhadapan head to head sama spirit. Bukan trauma. This is spirit. Saya tidak mau maju sendiri. Saya harus jadi pengacara. Saya sodorkan undang-undang negara. Saya bentak dia. Dengar! Lihat 2000 tahun yang lalu. Lintas waktu, Avengers. Kebenaran itu lintas waktu. Dan tadi dia, Yesus ditetapkan sebelum permulaan zaman. Saudara saya kasih tahu. Ini unik, Bill Johnson pernah bagikan. Sak gedung tidak ada yang ngerti. Daud itu di perjanjian lama. Tapi dia bisa ngambil apa yang dalam perjanjian baru. Hubungan Daud dengan Tuhan itu bukan versi perjanjian lama. Tapi dia hidup di perjanjian
lama. Dia bisa lintas waktu. Dia bukan suku Lewi. Dia bukan imam besar. Tapi dia bisa masuk ke tabut. Dan tidak mati. Ini bukan aturannya Taurat. Aturan Taurat tidak bisa. Halo. Ini bukan 4G, 5G. Dan satu-satunya orang perjanjian lama memanggil Tuhan apa? Bapa. Yang lain tidak. Daud ngerti hubungan Bapa anak. Yang tersedia dalam perjanjian baru. Terus Bill Johnson nantang. Kalau Daud perjanjian lama bisa ngambil perjanjian baru. Kita yang di perjanjian baru. Apakah bisa ngambil fenomena dalam milenial? Saudara, ada yang sudah. Siapa? Sadhu Sundarsi. Ngelus-ngelus macan. Lah Anda ya jangan coba-coba lah. Kita belum. Jadi macan itu bisa nggak gigit dia. Itu fenomena milenial. Kerajaan 1000 tahun. Translation. Orang itu fenomena. Wah, Anda mulai tertarik. Masuk lebih dalam. Oke, kita kembali. Penebus. Nggak cukup penebus. Dia harus penebus pun pengampunan dosa. Pembersihan dari pentahiran. Pendamaian. Penakluk. Iblisnya harus dikalahkan. Dia datang untuk menghancurkan perbuatan iblis. Makanya dia preaching, healing, deliverance. Makanya saya minta pemberitaan firman, ada doa kesembuhan, ada doa kelepasan. Kesembuhan batin, kesembuhan tubuh. Yang ketiga penghubung. Penyembahan kita bukan cuma nyanyi, terhubung. Energi sorga itu mengalir. Anda tidak jadi orang biasa. Anda di-charge, Anda diubah oleh energi sorgawi itu. Amin. Saya ngalami COVID, nyembah, masuk hadirat Tuhan, sembuh saudara. Itu frekuensi. Virus mati. Kalau Anda mau bebas kanker, penuhi hati kita dengan cinta. Kanker gak hidup. Itu dokter sudah membuktikan. Sudah mulai menemukan. Itu gelombang. Anda di gelombang mana? Makanya jangan pahit. Maka ampunilah orang yang bersalah. Terus, next. Nah, lihat. Semuanya darah, tapi fungsinya beda. Ini aturan main surga. Harun memberkati bangsa itu korban penghapus dosa, korban apa? Bakaran, korban pendamaian. Makanya kalau sudah ada penghakiman, gak bisa ditengking. Korban pendamaian. Daud waktu menghitung pasukan, dia menyesal. Setuju? Berarti dia sudah memberi korban penghapus dosa. Tulahnya berhenti tidak? Tidak, belum. Tuhan mau tulahnya berhenti. Tuhan mengirim Nabi Gad. Kamu membangun mezbah di sana. Di tempat pengirikan Arauna. Terus next. Dan apa yang terus next. Apa yang dibawa Daud bangun mezbah? Berapa korban? Bukan 3, 2. Berarti 1 sudah diberikan. Korban apa? Bakaran dan pendamaian atau keselamatan. Maka dikatakan apa? Tulah berhenti. Ini prinsip. Aplikasikan darah bukan hanya penghapus dosa. Amin. Kuasa pendamaian. Kuasa membayar kutuk. Anda tidak lagi dikejar oleh kuasa nasib dari nenek moyangmu. Amin. Mulai aplikasikan. Engkongnya kena kanker, bapaknya kena kanker, Anda nggak harus kena kanker.
Engkongnya melarat, bapaknya melarat, Anda tidak harus melarat. Itu yang harus kita mulai aplikasikan. Jangan menyerah kepada takdir yang bukan dari Tuhan. Injil bukan membawa kita menyerah sama nasib. Injil itu membawa kita menjadi milik Dia, merubah status dan nasib. Dan Tuhan sudah melakukan alat bayar yang sah, darah. Pasti. Oh ya, kembali lagi. Saya tuding. Ini, lihat darah itu. Saya bilang, tadi belum selesai. Orang ini sudah dibayar. Lunas. Dengar ya. Saya bilang gitu. Dibayar lunas. Lihat itu, darah tercurah. Jadi pengertian itu enak saya ngadepi roh. Kamu tidak boleh menuntut lagi. Bayar lunas. Kalau ada debt collector, ini lo sudah lunas. Lu nggak gue. Amin. Anda bisa ngomong dengan yakin. Amin. Memang kita nggak bisa bayar. Sudah dibayarkan. Sekarang keluar kamu. Bek keluar. Bukan saya hebat. Undang-undang kerajaan. Dia harus tunduk. Makanya kalau ketemu setan jangan ngotot cuma tengking-tengking. Undang-undangnya Anda harus kuasai. Anda doa kelepasan harus main firman. Iblis itu tahu firman loh. Gitu. Saya lihat sebagian orang doa kelepasan ngotot dalam nama Yesus keluar. Nggak bisa. Nggak bisa selalu begitu. Ini dia, kalau dia masih belum mau lepaskan, Tuhan menghormati free will. Nggak bisa lepas. Setan bilang dia mau kok sama saya. Kadang-kadang mudah, orangnya harus ngaku. Kamu yang ngaku. Kamu yang ngomong. Kamu yang punya perjanjian. Kamu yang nolak di hadapan dia. Dengan Yesus. Setelah dia nolak, baru kita tengking. Lepas. Oke, terus. Ini apa? Nah, ini sudah. Terus, next. Nah, ini orang kusta. Ini powerful. Saya waktu ketemu Tuhan, saya kusta rohani. Saya nggak cuma butuh diampuni, saya butuh dibersihkan, ditahirkan. Anak bungsu, dia datang bukan hanya butuh pengampunan. Dia butuh pemulihan dari kerusakan. Jubahnya bau babi. Babi itu najis. Diam semua, enggak setuju Pak, siapa? Babi itu haram. Najis. Dalam perspektif Ibrani kan najis. Makanya Yesus di Gadara dia suruh masuk ke babi. Nah ini orang Yahudi kan enggak boleh pelihara babi. Ngamuk dia. Dia tidak hanya butuh diampuni. Perhatikan. Dia butuh ditahirkan. Amin. Masuknya lewat perjanjian darah. Nah lihat. Bagaimana orang kusta tahir? Sudah sembuh. Sudah sembuh. Tidak langsung tahir. Perhatikan ini. Sembuh sama tahir itu beda. Halo. Makanya enggak semua orang anak Tuhan itu hidup dalam hadirat Tuhan. Karena sebagian anak Tuhan itu tidak tahir. Anda harus mengaplikasikan darah untuk pengampunan, untuk pentahiran. Makanya dia tidak datang 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Dia tidak datang dengan darah, tapi darah dan air. Terus dimeteraikan dengan roh. Darah, air, minyak. Itulah syarat jadi imam yang masuk ruang kudus. Nah, ada belanga yang diambil dari air yang mengalir. 2 burung, 1 disembelih. Darahnya dicampurkan air dan darah, membawa hisop atau apa kayak kemucing gitu, lalu dipercikkan ke burung yang hidup, gambaran penebusan. Lalu dipercikkan berapa kali? Ini baca 7 kali. Amin. Tahir. Yang luar biasa. Perhatikan, dari Getsemani sampai Golgota ada 7 tempat.
darah dan air itu tercurah. Satu di Getsemani, trauma stres kita. Peluhnya seperti darah, air darah. Dibawa ke Kayafas, dipukuli, dibogem, hancur mukanya. 2. Dikasih mahkota duri, kepala pikiran kita. Darah di kepala, 3 tempat. Dibawa, disesat, dicambuk, hancur punggungnya. 4. 5 tangan, perbuatan tangan kita, termasuk perbuatan tangan masa lalu. Saya ikut menangisi, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa masih muda. Tapi dia mati muda, kena leukemia. Ini pemikiran saya, Anda nggak harus setuju. Dia dulu mantan penjual narkoba. Itu hutang darah. Itu kalau nggak dibereskan, ngejar, nuntut. Pasti orang itu masuk surga. Tapi rencana Tuhan nggak lengkap. Putus di tengah jalan. 2, saya baru ketemu teman karate yang sungguh-sungguh terima Tuhan. Dulu dia jagoan, dia nggak cukup puas dengan karate, dia belajar ilmu kebal, melengkapi karatenya. Dan tes terakhir disabet dengan golok di tangan kirinya. Zedas, mental golok itu. Waktu jalan, dia dijamah Tuhan, terima Tuhan. Belum ada diberesan. Ini waktu dipukul nggak putus. Dia hutang sama roh yang buat dia kebal. Nangkep saudara? Iblis itu rentenir saudara. Dia tidak pernah lupakan utangnya orang. Dia tuntut terus. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Tangannya putus. Sebelah kiri persis yang diputus. Kalau dia ngerti pembenaran ini, terima Tuhan, diputuskan, dibayar utang itu. Dia tidak harus putus menurut saya. Biarlah kisah ini menginspirasi kita. Renungkan kejadian-kejadian apa dalam hidupmu. Yang bukan karena kesalahanmu. Bukan karena kamu berbuat dosa. Halo? Lihat nenek moyangmu. Darah itu bukan hanya mengampuni dosa, membayar tuntutan maut, kutuk roh-roh itu. Amin. Sekaligus membersihkan pengalaman masa lalu, kerusakan masa lalu. Ada wanita gadis yang diperkosa. Bagaimana mentahirkan? Dia nggak cukup meminta ampun. Dia perlu mengaplikasikan darah untuk pentahiran. Jadi gunanya bukan, kuasanya bukan hanya untuk pengampun dosa. Amin. Untuk pendamaian. Terus. Di sebuah kepulauan Pasifik terjadi kekeringan. Ikan tidak datang. Ada seorang pelihat mengatakan ada hutang darah. Ini kejadian di shoot sama National Geographic. Ada misionaris 2-3 generasi yang lalu datang dan kamu bunuh. Lah caranya gimana? Harus ada pendamaian. Cari keturunannya. Di UK, mungkin di WA, di email, kontak, minta supaya keturunannya memberi maaf. Keturunannya, cucunya atau cicinya bersedia ke kepulauan yang di Pasifik sana. Diadakan upacara adat atau bagaimana, si ini meminta maaf. Dia minta maaf, ini memaafkan. Hujan datang, ikan datang. Sampai itu peristiwa itu diangkat di National Geographic. Hutang darah. Kalau keluargamu ada hutang darah, selesaikan.
Saul hutang darah. Yesus mati buat dosa, buat hutang darah, buat kusta, buat semua. Terus penakluk. Terus sebentar. Penakluk. Dia mengalahkan maut. Jadi tanda darah di mana? Di dinding, di jendela, di pintu, seperti immigration line. Setan, iblis, kuasa gelap gak punya visa, gak boleh masuk. Rumahmu kalau dipenuhi tanda darah, kuasa tenung mantra, santet gak bisa masuk. Tapi pastikan Anda mengaplikasikan darah itu. Bukan karena status kita orang Kristen, tapi ada tanda darah di dalam hidup kita. Yang ketiga, penghubung. Ketika Musa memersiki darah itu pada umat, inilah darah perjanjian. Makanya perjamuan kudus, kalau Anda terima dengan iman, itu punya kuasa. Saya mengalami berkah beberapa kali, 2 kali, sembuh instan waktu terima perjamuan kudus. Bukan karena rotinya sakti, bukan. Karena iman kepada darah Yesus. Oke. Apa yang terjadi? Satu ayat, mereka melihat Allah. Matanya disingkapkan. Ketika engkau terima darah itu, masuk perjanjian. Selubung, masih ingat orang menikah? Terakhir apa? Selayarnya selubungnya diangkat. Lihat pengantin prianya. Wow, I see God. I see the Lord. Mereka melihat Allah. Sebelumnya mereka tidak lihat. Sampai selamanya. Terus, next. Yang kedua, penghubung ini. Anda pastikan ada mezbah. Api itu turun. Lihat tanda darah. Ada salib di sini. Ada darah Yesus. Ada persembahan. Hadiratnya turun. Salomo waktu meresmikan bait suci, Tuhan gak tertarik gedungnya yang indah. Saya masih ingat waktu Tomitene diundang ke Betani Nginden. Itu gak enak. Peresmian gedung yang begitu dibanggakan. Dia bawa batu bata. Ini gedung cuma jadi potongan batu bata kalau hadirat Tuhan tidak ada di rumah. Saya khawatir itu terjadi. Bukan gedungnya. Ketika Tuhan menemukan penyembah. Mungkin penyembah itu statusnya cuma ibu-ibu. Tapi justru suaranya naik, teriakannya. Kehadirat Tuhan. Terus, Salomo. Ini berapa itu? 20.000 sapi. 120.000 kambing. Itu kalau di zaman sekarang sakuto. Waduh. Api turun dari surga, makan habis semua. Nuh membangun mezbah. Tuhan mencium bau yang harum. Surga menerima tanda pembayaran, tanda persembahan. Maut juga ngerti. Kalau sudah ada darah, dia tahu sudah dibayar. Tuntutannya sama Anda sudah selesai. Amin. Terus, tirai terbelah. Jalan masuk terbuka. Ayo, mari kita dengan penuh keberanian berimajinasi. Sebelum kita doa, tolong ditayangkan klipnya. Yesus tidak mati ngenes. Aduh lorone rek. Beberapa sandiwara Paskah ditayangkan seperti, aduh Tuhanku menderita, aduh kasihan. Tidak. Tuhan bilang, jangan tangisi aku, hai putri Yerusalem. Tuhan menderita tetapi sebagai seorang pejuang.
dia terima itu. Setelah itu dia persembahkan, membuat sorga itu terhubung kembali. Mari kita lihat. Saya kira sudah pernah, tapi ini menjelang Jumat Agung. Sungguh besar pengorbananmu. Ya, Calvary Animation. Dimengerti. Nggak bisa ya, impact gitu ya. Saudara, mari kita aplikasikan. Saudara yang suka sakit-sakitan, saudara yang ada sesuatu yang terus berulang atau dikejar trauma. Saudara siapa yang masih suka kalau tidur tindian, aplikasikan darah supaya tidak ada kuasa maut boleh menyentuh bahkan ujung jubah Anda. Amin. Anda hidup di dalam kuasa kerajaan surga. Mari kita bangkit berdiri. Buka tanganmu. Energi surga ketika pintu itu terbuka, kuasa kehidupan Zayim itu mengalir. Tubuh yang lemah jadi kuat. Wajah self image yang rusak, aku jelek, aku elek, aku tidak berguna, diubahkan. Engkau cantik, engkau berharga, engkau disayang. Pikiran yang kotor dibersihkan. Bilur-bilur menyembuhkan. Perbuatan tangan kita, baik yang masa lalu, dosa-dosa kita masa lalu. Kaki, nasib, takdir, ramalan guamnya dipatahkan. Amin. Nanti kamu umur 30 mati kamu. Batal, tidak terjadi. Dalam nama Yesus. Lambung, hati nurani kita dibersihkan, hati yang baru. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, dan lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, engkau pikirkan tentangku. Angkat tanganmu, pejamkan matamu, berperkara dengan Tuhan. Biarlah 7 percikan darah di atas kayu salib mulai dari Getsemani membersihkan, menyembuhkan, melahirkan Anda dan saya. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Ambil darah itu, ambil, terima darah itu. Engkau harus hidup dengan trauma, engkau harus hidup dalam kutuk, engkau harus hidup di dalam sentimen yang jelek, yang negatif. Sungguh yang berhasil sama-sama. Terima darah itu, darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang menyembuhkan semua luka batin kita. Hanya
dengan lembut, ibu-ibu saja, wanita saja. Sungguh Roh Kudus, Engkau nyatakan hatimu Tuhan, hati Bapa, hati Putra. Oh Yesus, ya, nikmati cintanya, nikmati cintanya, nikmati kasih, nikmati kasihnya. Minum. Biar dia juga memandikan kita dengan air dan darah. Tahir kotoran-kotoran yang pernah kita kerjakan, aib masa lalu kita. Mungkin tidak seorang pun tahu, tapi alam roh tahu. Tapi Tuhan membayar semuanya itu. Tahun rahmat Tuhan datang. Sekali lagi ibu-ibu, biar itu suaramu naik. Namanya Yahweh. Lihat tanganku, lihat paku, aku menebusmu, aku membayar engkau dengan harga lunas. Engkau jadi milikku. Haleluya. Tidak satu kuasa boleh merebut engkau dari tanganku. Aku gembala yang baik, kata Tuhan. Ya, engkau gembala yang baik, Tuhan Yesus. Engkau sayang kepada kami semua. Engkau mengasihi kami, engkau menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Dr. Sur untuk memimpin perjamuan kudus. Bagikan dulu. Baik. Bagikan dulu. Oke, saya datang. The presence of God is over here. Take it, because the anointing not to be touched. The anointing is to be couched. Diambil, diterima dengan iman. Ambil, minum, makan. Sebab kita disembuhkan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan beberapa orang mendapat pernyataan kasih Tuhan secara pribadi siang hari ini. Engkau gak perlu lagi trauma, bergumul terus. Tuhan ingin menyatakan betapa sayangnya Dia sama kita. Satu demi satu. Dia panggil namamu. Dia kenal nama kita. Haleluya. Anda tidak mengikuti sekedar sebuah pelajaran, isma, ideologi. Bukan. Itu semua pelengkap, pernak-pernik. Kita sedang dipanggil mengikuti seorang pribadi. A person. Yesua Hamashiach Adonai. Dia menebus, membayar kita. Dan Dia tidak memperbudak kita. Dia menjadikan kita milik kesayangannya. Angkat roti di tangan kananmu. Dan juga anggur sebelumnya. Pada malam terakhir sebelum Dia diserahkan. Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Anda mulai berimajinasi. Roti adalah tubuh. Anggur adalah darah. Kenapa? Karena itulah korban sembelihan.
tubuhnya, dagingnya, dan darahnya. Dan yang menyerahkan lebih dulu bukan Anda dan saya, Tuhan Yesus. Aku memberikan tubuhku dan hidupku, supaya melewati itu aku membeli kembali engkau yang sudah terjual oleh karena dosa, kembali jadi milikku, supaya kita boleh bertemu dan mengalami persekutuan cinta. Ora masyakataku para pataka para pasyakira pataka para pasyaka pataka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau bukan sedang mengenapi sebuah doktrin teologi agama. Engkau sedang mengenapi tatanan kerajaan sorga dan tuntutan maut karena dosa manusia. Engkau mati di atas kayu salib mendamaikan sorga bumi, Tuhan Elohim dengan manusia. Engkaulah pintu, engkaulah jalan, engkaulah imam besar itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada manusia pribadi lain yang dijadikan penghubung antara sorga dan bumi, antara manusia dengan Elohim, kecuali engkau Tuhan. Dan engkau berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan kamu. Setiap kali kamu memakannya, engkau memperingati aku. Bukankah roti yang kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur. Demikian ia mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Kita ditebus dengan darah yang mahal ini. Setiap kali kamu meminumnya, engkau memperingati kematianku. Dan tubuhku, dagingku adalah betul-betul makanan, dan darahku betul-betul minuman. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia memperoleh hidup yang kekal. Bukankah anggur yang kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus Masih Adonai? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Angkat tanganmu. Terlalu dalam. Seperti tadi doa sebelum firman. Ayo kita sekali lagi jatuh cinta kepada Sang Raja yang mulia itu. Sekali lagi, bukan karena hukum peraturan, tapi kita ingin melayani Dia. Kita ingin mengabdi pada Dia. Kita ikut Dia. Kita mengasihi kembali karena Dia sudah mencintai kita lebih dulu. Waktu kita kusta, waktu kita najis, waktu kita berdosa, Dia sudah peluk kita. Dia sudah terima kita lebih dulu. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk mengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak perlu aneh bagiku. Sungguh indah.
Ku besar